Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my beloved student? Okay, I hope you always fine. Amin ya robbal alamin. Okay, today we study about tematik. Tema 3 ya, kita belajar hari ini tema 3 untuk kelas 3 dengan tema benda di sekitarku. Oke, baiklah, sebelum kita mulai, kita opening dulu ya. Fatona Clap bisa? Oke, Fatona Clap. Oke, thank you. Next, review material. Oke. Di tematik 3B ya, masih ingat? Kita belajar tentang ungkapan terima kasih, maaf, bersikap baik sesama makhluk hidup, sifat-sifat dan tugas anggota keluarga, nama-nama profesi beserta tugasnya, hak dan kewajiban anak dan orang tua. Oke, kapan kita mengucapkan kata terima kasih dan maaf, nak? Kalau terima kasih saat kita diberi hadiah atau diberi bantuan sama orang lain. Kalau maaf saat kita membuat kesalahan. Good job. Next, bersikap baik sesama makhluk hidup. Kalau bersikap baik sama manusia, contohnya apa? Iya, saling membantu. Kemudian kalau dengan hewan, merawatnya, memberi makan, tidak melukai hewan ya. Tidak boleh kalau mukul-mukul hewan ya, nak ya. Oke, next. Kalau dengan tumbuhan, menyiraminya, tidak menginjak tumbuhan ya, merawatnya ya. Next, selanjutnya sifat-sifat dan anggota keluarga. Sifat-sifat dan tugas anggota keluarga. Sifatnya banyak ya. Kalau kakak, biasanya kakak tuh orangnya bijaksana ya, suka menasihati kita. Kalau adik biasanya sih ngajak main ya, dengan cara jahil ya, seperti itu. Kemudian kalau ayah bersikap tegas terhadap anaknya, ibu biasanya lembut ya, menasihatinya dengan baik ya. Atau ibu juga sering cerewet ya. Mungkin iya mak, iya bun, ibu saya nih sukanya marah-marah mulu ya. Sebenarnya bukan marah ya nak ya, tapi menasihati kita. Oke, next, selanjutnya nama-nama profesi beserta tugasnya. Masih ingat kalau polisi tugasnya apa? Contohnya profesi ya, profesi polisi, guru, dokter. Kalau polisi tugasnya menjaga keamanan. Kalau dokter mengobati hewan atau manusia yang sakit. Kemudian kalau guru bertugas mendidik ya, dan mengajarkan ilmu pengetahuan atau mendidik tentang akhlak juga. Next, selanjutnya hak dan kewajiban anak dan orang tua. Hak anak, contohnya yuk, salah satu contoh. Hak anak belajar, mendapatkan pendidikan, hak anak. Kewajibannya itu belajar ya. Kemudian orang tua, kewajibannya mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga ya, anggota keluarga. Kemudian haknya dihormati, diberi kasih sayang sama anggota keluarga yang lain. Next, selanjutnya pretest ya. I give you one question. Apa yang dimaksud dengan musyawarah? Ada yang tahu? Oke, keep dulu ya jawabannya. Next, si apersepsi. Coba lihat dulu apersepsinya. Ada gambar apa ya itu ya? Bun, itu gambar orang berkumpul. Iya, benar. Ya, gambar orang-orang sedang berkumpul. Kemudian ada apa? Nggak tahu, itu ada meja bundar itu ya, bulat. Terus juga banyak orangnya ya. Kemudian ada orang yang lagi berbicara. Kemudian ada gambar banteng. Ya, menunjukkan apa itu, nak? Banteng, masih ingat sila apa? Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. So that's why we use banteng ya for our sila. Okay? Next. Pengertian musyawarah. Musyawarah adalah kegiatan berkumpul untuk memecahkan suatu masalah dan menyatukan pendapat ya. Misalnya kalian punya pendapat ini, itu, kita boleh mengajukan pendapat ya dengan baik. Kemudian nilai musyawarah adalah kenapa pentingnya musyawarah itu ya, agar terjalin kebersamaan, keadilan dan kesatuan. Kemudian tujuan musyawarah untuk kepentingan bersama, tidak hanya personal ya, tapi untuk semua anggota yang sedang berada di diskusi tersebut atau berada di dalam musyawarah tersebut ya. Silakan dibuka halaman 11 ya. Ini intisari dari halaman 11 ya. Nanti kalian bisa baca ya halaman 11 di tematik 3C.
Next, kemudian contoh musyawarahnya ya. Contohnya ada di halaman 19 dan 20, bisa dilihat ya nak ya. Adi dan Nina bermusyawarah untuk menentukan siapa yang memberikan mainan yang sudah mereka kumpulkan. Jadi ada mainan nih yang nggak terpakai. Kemudian Adi dan Nina ya beritikat baik untuk mengumpulkan mainan tersebut, kemudian memberikan kepada orang lain yang membutuhkan ya. Jadi mereka sedang bermusyawarah siapa ini yang membagikannya. Apakah Adi, apakah Nina, atau mereka berdua ya. Next, selanjutnya manfaat musyawarah itu adalah melatih kita untuk menyampaikan pendapat. Jadi kita tidak menjadi orang yang pemalu dan pendiam ya, terlalu pendiam dan terlalu pemalu ya nak ya. Jadi kita harus mengeluarkan pendapat kita. Kalau kita tidak suka, kita jawab dengan tidak suka. Tapi tidak boleh dengan berkata yang kasar ya. Harus menyampaikannya dengan yang baik. Kalau kita tidak setuju, maka kita katakan tidak setuju dan berikan alasannya. Why ya? Why do you don't agree with something ya? Kenapa kamu nggak setuju dengan sesuatu itu? Next, cara penyampaian pendapat harus menggunakan bahasa yang baik dan santun atau mengangkat tangan saat menyela pembicaraan. Jadi kalau misalnya ada di konferensi meja bundar ya, kalian lagi berdiskusi terus kalian tunjuk tangan. Saya nggak setuju, kenapa alasannya ya? Kemukakan pendapatnya. Oke, sehingga anggota yang lain tahu ya, kalian setuju atau tidak dan bagaimana solusinya. Kita akan bicarakan masalah tersebut. Ini poin penting dari halaman 19 dan 20 ya. Ini nanti bisa dilihat lagi halaman 19 dan 20 dibaca lagi ya nak di rumah. Next, selanjutnya adab saat musyawarah. Adab ya. Adab berarti sikap ya nak ya, sikap kita sebagai muslim ya ada saat bermusyawarah, yaitu menyimak teman yang sedang menyampaikan pendapat ya. Ini kesimpulan dari halaman 29. Jadi bisa dilihat halaman 29-nya. Kemudian tidak memotong pembicaraan teman yang sedang menyampaikan pendapat ya. Kalaupun mau menyela, tadi Bunda bilang ya, raise your hands ya. Angkat tangan dulu. Kalau belum disuruh jangan dulu bicara ya nak ya, sampai disuruh sama MC-nya atau moderatornya. Kemudian tidak mengejek pendapat orang lain ya. Biarkan orang nggak setuju dia pendapatnya apa, mau alasannya bagaimana, logik atau tidak logik, kita tidak boleh mengejeknya ya. Tapi diam dulu menyimak apa yang dia sampaikan. Kemudian mengungkapkan ketidaksetujuan dengan bahasa yang santun, tidak boleh marah ya. Bunda bilang tadi ya di halaman di atas tadi, di slide sebelumnya ya, tidak boleh marah-marah ya, bentak orang, ngata-ngatain orang, no ya. Jadi kita harus bersikap santun, tetap tunjukkan kalau kita anak muslim yang baik ya, dengan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Kemudian menerima perbedaan pendapat dengan lapang dada. Kalaupun nanti ide kita ya tidak dijadikan solusi untuk mereka ya, it's never mind ya, nggak masalah, nggak apa-apa ya. Kita jangan sedih hati, saya nggak mau lagi mau menyampaikan pendapat, nanti pendapat saya nggak diterima. Jangan, tetap harus kita ungkapkan, baik itu kita diterima atau tidak, it's never mind ya, nggak masalah ya. Yang penting kita sudah menyalurkan pendapat kita, sehingga kita menjadi orang yang pemberani ya, tidak malu dan tidak terlalu pendiam ya. Next, selanjutnya question answer-nya ya, apa yang dimaksud dengan musyawarah? Ya tadi apa nak? Musyawarah adalah kegiatan berkumpul untuk memecahkan suatu masalah dan menyatukan pendapat. Kemudian musyawarah termasuk sila ke-4 ya, yang berbunyi apa tadi nak? Yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yang dilambangi dengan lambang banteng ya. Next, selanjutnya sebutkan salah satu contoh musyawarah ya. Tadi Adi dan Nina bermusyawarah untuk menentukan siapa yang membagikan mainan tersebut yang mereka sudah kumpulkan. Kemudian sebutkan adab dalam bermusyawarah ya. Kalau tidak setuju menyampaikannya ya, tidak boleh dengan marah-marah ya atau berbuat kasar. Tidak mengejek pendapat orang lain, menyimak teman yang sedang menyampaikan pendapat. Nah, kalau mau memotong boleh ya, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain langsung kita ngomong, nggak boleh. Tapi kita harus mengacungkan tangan ya, tunjuk tangan. Kemudian moderator bilang silakan ajukan pendapat, baru kita bicara ya. Mengungkapkan tidak setujuan dengan bahasa yang santun, menerima perbedaan pendapat dengan lapang dada. Kalau pendapat kita diterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa ya. Next, selanjutnya sebutkan adab dalam bermusyawarah, tadi sudah ya dijelaskan.
Next, bolehkah kita marah saat musyawarah? Boleh nggak nak? Kita marah-marah, gepuk-gepuk meja ya, banting kursi ya, seperti itu nggak boleh ya, tidak boleh ya, tidak boleh ditiru ya. Kalaupun ada nanti di TV ada anggota dewan yang seperti itu ya melakukan, kita tidak boleh menirunya. Atau ada orang lain yang kita lihat yang seperti itu marah-marah, gebuk-gebuk meja dan lain-lain, berkata kasar, nunjuk-nunjuk, tidak boleh ya. Nah, itu termasuk tidak boleh ditiru sama kita ya. Nah, kita harus tetap santun, tunjukkan kalau kita anak muslim yang baik ya, yang santun ya. Entah mau anggota DPR yang sedang berdebat ataupun yang lain ya, orang lain yang kita lihat di TV sedang berdebat ya, kemudian nunjuk itu nggak boleh ya. Atau dimanapun kita lihat ya, baik di TV ataupun di saat penyataan ya, tidak boleh ya nak ya. Next, selanjutnya, jadi kesimpulannya kita hari ini adalah ya, kita membahas tentang musyawarah. Pentingnya musyawarah itu apa? Musyawarah itu adalah berkumpul ya. Tujuannya adalah untuk memecahkan suatu permasalahan ya. Kita melakukan tersebut dengan adab yang baik ya, dengan sopan santun ya, dengan tutur kata yang baik, tidak mengejek dan lain-lain ya. Jadi perlu diingat ya nak, kita harus melakukan seperti itu. Selanjutnya, oh ya, sebelum Bunda tutup, Bunda ada post test, tapi post testnya bukan bentuk pertanyaan ya. Ini hanya kisi-kisi PTS 1. Makna sila pertama dan kedua Pancasila apa ya? Silakan, makna sila pertama apa? Kemudian lambangnya apa ya, harus tahu ya. Kemudian cara kita bersyukur saat makan bagaimana adab-adabnya? Coba yuk searching dulu. Ada di bukunya ya, silakan dibuka. Ini tema 3A dan 3B ya PTS kita. Cara kita bersyukur saat makan, kemudian adab saat memberikan saran kepada orang lain, bagaimana adabnya ya, sikap kita, kemudian kapan kita mengucapkan kata maaf dan terima kasih sudah disampaikan tadi ya di awal. Kemudian nama-nama profesi beserta tugasnya ya. Kemudian hak dan kewajiban anak dan orang tua, contoh perbuatan baik terhadap makhluk hidup, apa tadi ya nak, sesama manusia apa, hewan apa, dan tumbuhan apa ya. Kemudian cari jawabannya ya, dan pelajari, hafalkan kalau bisa ya, hafalkan jawabannya. Nah, dari 7 pertanyaan itu insya Allah semuanya masuk ke dalam PTS kita. So, before I close our lesson, I want to give you a little message Islamic character building. Maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka, sehingga engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ali Imran ayat 159. Ya, jadi dari sini ya kita bisa lihat bahwa bersikap lemah lembut itu sangat penting saat kita bermusyawarah. Kalau kita marah-marah, membentak ataupun berkata kasar ya, itu tidak akan menyelesaikan suatu masalah ya, akan memperkeruh malah ya. Tidak ada solusi malah. Ya, jadi kita bersikap lemah lembut ya. Setelah kita menyampaikan pendapat, kalau orang itu tersebut menerima, oke, just never mind. Kalau enggak ya sudah, kita lapang dada saja ya. Jadi sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang bertawakal ya. Jadi bersikaplah baik saat bermusyawarah. Oke, closingnya masih ingat Marina menari di atas menara? Oke, kita lakukan. Oke, thank you. Next. I think that's all I could tell you for this time being. I'm sorry if I made many mistakes. Thank you very much for your good attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you, my lovely sister, my beloved student. Yeah, see you, honey.